Kensa Gopi, seri 169, Rarasati Rabi. Setelah tidak ada lawan lagi, Wasi Jolodoro, Raden Bimoseno dan Raden Harjuno segera mencari keberadaan Dewi Erowati. Ketika itu Dewi Erowati sedang bersama Dewi Topoyati, istri dari Prabu Kurondo Geni. Dewi Topoyati sebagai seorang wanita sesungguhnya tidak setuju dengan cara anaknya Raden Kartopyogo yang menculik Dewi Erowati. Ia justru menyarankan agar Dewi Erowati dikembalikan ke Mondoroko dan dilamar secara baik-baik. Namun saran itu tidak diindahkan oleh Raden Kartopyogo. Bahkan Prabu Kurondo Geni selalu membela Raden Kartopyogo. Oleh karena itu ia selalu melindungi Dewi Erowati. Bahkan ketika Raden Kartopyogo memaksanya untuk berbuat yang tidak pantas, Dewi Topoyati yang selalu mencegahnya. Dewi Erowati belum mengetahui apa yang terjadi di luar istana. Semula ia minta kepada Raden Kartopyogo untuk membawa serta kedua adiknya, Dewi Surtikanti dan Dewi Banowati, untuk dijadikan madunya. Sesungguhnya itu hanyalah siasat agar Raden Kartopyogo tertangkap, atau setidaknya keberadaannya di negeri Tirto Kandasan diketahui oleh ayahnya, Prabu Salyo. Selagi Dewi Topoyati dan Dewi Erowati berbincang, datanglah Wasi Jolodoro, Raden Bimoseno dan Raden Harjuno. Dewi Topoyati terkejut dan heran atas kedatangan ketiga orang tersebut karena belum ada satupun yang ia kenal. Terlebih kedatangannya tanpa sentono dari negeri Tirto Kandasar. Bagaimana mungkin orang dari daratan bisa berada di negeri bawah samudra? Kemudian Wasi Jolodoro memperkenalkan diri beserta Raden Bimoseno dan Raden Harjuno. Dewi Erowati juga belum mengenal seorang pun dari mereka. Namun ia bergembira karena dua di antaranya adalah saudaranya sendiri, putra-putra dari Prabu Pandu. Sedangkan Prabu Pandu adalah juga suami dari bibinya, Dewi Madrim. Walau mereka berdua telah meninggal. Wasi Jolodoro kemudian menceritakan sebagian kisahnya. Mulai dari awal ketika ia melamar Dewi Erowati dan ditolak oleh Prabu Salyo, sampai ia harus bertempur melawan Raden Kartopyogo dan Prabu Kurondo Geni sehingga keduanya tewas. Dewi Topoyati sangat bersedih atas kematian suami dan anak kesayangannya. Namun ia pun bisa menerima pepestening urip, garis batas kehidupan. Wasi Jolodoro kemudian segera akan memboyong Dewi Erowati kembali ke Mondoroko. Namun Dewi Erowati minta agar Dewi Topoyati diajak serta. Karena tanpa dilindungi olehnya, Dewi Erowati pasti sudah menjadi korban dari Raden Kartopyogo. Akhirnya Dewi Topoyati bersedia untuk ikut bersama diboyong ke negeri Mondoroko, karena ia pun tak ingin menjadi ratu di negeri Tirto Kandasan. Dewi Setyowati, istri dari Prabu Salyo, sangat bersedih karena sampai sekarang belum ada kabar berita tentang hilangnya putri sulungnya, Dewi Erowati. Ia kini ditemani oleh 3 orang anaknya yang lain, yaitu Dewi Surtikanti, Dewi Banowati, dan Raden Rukmoroto si bungsu yang baru menjelang dewasa.
Dewi Setyawati dan Prabu Salyo berputra 5 orang. Anak keempat adalah Raden Burisrawa yang jarang berada di istana. Ia lebih senang keluar masuk hutan karena malu terhadap dirinya sendiri. Walau ia berperawakan gagah tinggi besar, namun berwajah setengah raksasa. Karena eyangnya, Bagawan Bagaspati juga berwajah raksasa. Bersambung. Tauladan dari Dewi Topoyati yang berpegang teguh kepada norma kehidupan dan tidak membela anak maupun suami yang tidak pantas.